Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau kabar. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara menjual telur puyuh ya. Karena tidak lengkap ya ketika kita sudah mengetahui bagaimana cara menjaga DOKI, bagaimana cara berternak puyuh dengan baik, dengan secara lengkap, tapi tidak mengetahui bagaimana cara memasarkan telur puyuh. Nah, ini tidak lengkap ya. Kita biar sudah mengetahui bagaimana cara berternak puyuh dengan memang benar-benar ilmu yang sudah di luar batas, tapi tidak tahu bagaimana cara menjualnya. Itu tidak ada guna kita belajar telur puyuh dengan merawat telur puyuh kalau tidak bisa menjualnya. Nah, jadi di sini kita akan bahas bagaimana cara menjual telur puyuh. Nah, ada dua cara untuk menjual telur puyuh. Yang pertama, kita menjual secara offline. Yang berikut kita menjual secara online. Nah, yang pertama kita bahas secara offline dulu ya. Kita bahas secara offline. Nah, secara offline ada beberapa cara juga ya di dalam cara menjual secara offline. Yang pertama, kita bisa titipkan ke lapak rempah-rempah. Kita bisa titipkan di lapak rempah-rempah. Kita bisa titipkan di warung-warung harian, warung-warung barang harian ya. Itu bisa kita titipkan. Nah, tapi ada cara juga ya. Tidak hanya ketika kita melihat ada warung harian kita titipkan ke mereka langsung dengan 10 mika, 20 mika. Itu tidak bisa. Jadi caranya kita titipkan 5 mika dulu. Itu guna untuk mengetes pasar di lapak tersebut, di warung harian tersebut. Itu kita bisa tes tes pasar di situ. Karena kemarin saya pernah langsung taruh 20 mika di tempat lapak rempah-rempah tersebut, dan itu sudah 1 bulan, bahkan sampai berbau telurnya, sampai rusak telurnya. Itu tidak ada yang laku-laku, dia hanya 2. Nah, jadi 18 ini dikembalikan ke saya tapi sudah dalam keadaan berbau. Nah, berarti tidak worth. Hanya tidak bisa kita langsung taruh 20 mika langsung. Kita taruhnya 5 dulu. Dalam seminggu kalau dia laku semua berarti wow. Kalau tidak laku berarti kita coret lagi daripada tempat kita untuk menaruh atau menitipkan telur puyuh itu sendiri. Nah, tapi cara menitipkan kita kasih ke lapak tersebut dengan harga 10.000, mereka bisa jual dengan harga 12 sampai 13.000. Nah, salah satu cara ya. Nah, yang berikut kita bisa tebar brosur. Kita bisa tebar brosur. Nah, karena kita buat brosur kemudian kita sebarkan di lampu merah. Ada yang mengeluh kata terlalu panas, terlalu ribet untuk berdiri di tengah kemudian kasih brosur ke mobil-mobil. Nah, di situ kita bisa menggunakan jasa, ada pengamen ya. Pengamen di situ kita kasih uang makan saja di mereka. Kita kasih uang makan, kita minta tolong ke mereka untuk membagikan brosur kita. Seperti itu. Jadi mereka pun senang ya. Mereka punya uang makan, pasti mereka bahagia itu. Pasti mereka rajin lagi karena kita sudah kasih uang makan. Kemudian mereka menyebarkan brosur-brosur tersebut. Nah, yang berikut secara offline ya, masih secara offline. Yang berikut kita langsung terjun ke penjual bakso, penjual somai. Itu kita langsung terjun saja ke mereka. Kita tawarkan ke mereka karena penjual bakso yang membeli telur puyuhnya di pasar, yang sudah berada di pasar, pasti harganya sudah naik. Makanya kita tawarkan ke mereka, dan pasti harga kita lebih murah dibandingkan pasar-pasar tersebut. Kayak kita kasih mereka, kita tawarkan mereka, pasti mereka mau itu. Dan lebih baik kita kasih ke pedagang-pedagang tersebut karena pasar mereka pasti tidak berhenti. Kecuali mereka sudah tidak menjual bakso dan somai, maka permintaan pun berhenti. Tapi kalau mereka masih menjual, pasti permintaan pun banyak, selalu permintaan itu ada. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua secara online kita bisa menggunakan sosial media seperti Facebook, karena Facebook itu pasarnya luas. Instagram memang luas dan worth, untuk skala telur puyuh kita lebih ke Facebook.
karena pasarnya lebih banyak di Facebook seperti itu. Karena tidak semua orang bermain Instagram, tidak semua orang penjual telur puyuh, tidak semua orang bermain Instagram. Jadi kita ke Facebook saja, kita ke Facebook. Nah, bagaimana cara ke Facebook? Yang pertama kita posting ke forum-forum jual beli yang ada di daerah kita. Yang pertama. Yang kedua, kita tandai teman-teman kita, karena teman dari teman kita yang tidak berteman dengan kita bisa mengetahui bahwa kita menjual telur puyuh. Nah, contohnya saya berteman dengan Anda, teman Anda belum tentu berteman dengan saya, makanya saya tandai ke Anda. Jadi teman Anda bisa mengetahui bahwa saya menjual telur puyuh. Jadi makin luas lagi ya, makin luas lagi. Yang berikut, kita bisa menggunakan jasa endorse. Tidak apa-apa kita membuang modal sedikit, karena kita buang sekali modal, feedbacknya banyak karena hanya sekali iklan. Kalau kita ketemu dengan ibaratnya langganan atau partner kita, itu hanya karena sekali iklan, buang modal sekali. Mereka ketika telah berpartner dengan mereka, pasti uang kita selalu hanya dengan modal satu kali iklan, pasti mereka langsung berpartner dengan kita. Jadi sekali buang modal kita dapat langganan. Jadi untuk mereka membeli berikut kan kita sudah tidak buang modal lagi, karena mereka sudah langganan, sudah mengetahui bahwa kita sedang menjual telur puyuh. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Jika ada salah kata, mohon maaf untuk teman-teman, karena memang saya juga termasuk masih peternak pemula dan masih minim ilmu. Makanya kita di sini saya membagikan yang berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya apa yang saya dapati beberapa tahun ini berternak puyuh, saya bagikan ke teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.